Kalau tak nyinggung sidik menyangkut kekuatan kuhan ya. Kuhan itu dukun utai kahin. Jadi ngantos sak mangke kados mungkin sampean nate delok teng TV ini peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut teng Florida, tengah Amerika itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa peres disaksikan orang apa? Banyak. Kemudian kejadiannya ya seperti itu. Tahukah yang terjadi di Venezuela? Apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Ini bisa terjadi ya? Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu. Mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Setelah berhasil melakukan ramalan yang tepat dan benar-benar terjadi, mulai dari kerusuhan di bulan Agustus, bencana besar di Pulau Sumatera, which is di Aceh, yang sudah diramalkan oleh orang ini beberapa waktu sebelumnya, berhasil terjadi. Kali ini kami mengundang kembali sosok tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun 2026. Akan seperti apa Indonesia, bagaimana dalam konteks geopolitik. Langsung saja kita sambut. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih sudah kembali datang lagi Ratu Ayu Losari. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratu Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kami happy ya dengan kedatangan Ratu Ayu karena beberapa kali juga menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk datang ke sini. Terima kasih. Sama-sama, Mas Radit. My pleasure. Ya, Ratu kemarin itu kan Ratu berhasil untuk secara tepat memprediksi meramal sebuah bencana yang sangat besar yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera waktu itu ya. Yeah. Dan ketika syuting di sini juga banyak sekali yang komen tentang bagaimana Ratu memprediksi ini semuanya. Setelah itu tuh gimana kehidupannya Ratu? Banyak yang datang ke Ratu nggak nanya ini itu, atau secara gaib ada yang marah nggak sih kalau Ratu ngasih tahu ini? Karena kan tanda kutip misalnya takdir, terus Ratu membocorkan apakah ada harga yang harus dibayar sama Ratu mengalami sebuah kemalangan atau sebuah teguran dari langit misalnya gitu, kayak gini-gini tuh ada nggak sih Ratu? Alhamdulillah selama ini yang aku jalanin ya nggak pernah terjadi apa-apa sih, Mas. Artinya ketika aku mau mengungkapkan sesuatu kan aku juga doa dulu. Dan tidak sembarangan, ada beberapa hal yang memang harus diungkap, ada yang tidak. Dan beberapa yang nggak boleh diungkap mungkin aku bisa memberikannya dengan kisi-kisi aja. Mungkin kayak kemarin beberapa kisi-kisi karena memang nggak boleh disebut. Dan mungkin yang lainnya juga seperti itu. Dan buat teman-teman semuanya ya, ketika sebuah prediksi atau ramalan dari Ratu Ayu misalnya tidak tepat, justru sebenarnya bukan dilihat dari sisi yang ini nggak bener nih, itu buktinya nggak terbukti segala macam. Justru kalau dari obrolan kami dari beberapa episode berikutnya, justru ketika Ratu Ayu memprediksi, justru Ratu Ayu itu mengajak untuk masyarakat berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa supaya hal ini jangan sampai terjadi. Jadi ketika misalnya belum terjadi, bisa diundur gitu ya, atau sama sekali tidak terjadi, mudah-mudahan justru bagaimana kita bisa bersyukur bahwa Ratu sudah memprediksi, kita semua berdoa dan kejadian itu tidak benar-benar terjadi. Nah, mumpung Ratu Ayu datang lagi ke sini, apa yang akan terjadi di 2026? Apa yang akan terjadi di Indonesia? Gimana dari Indonesia dulu deh? Sebenarnya mungkin di podcast aku yang pertama ya sudah sempat aku spill beberapa.
mengenai apa yang akan terjadi dengan Indonesia beberapa tahun ke depan. Dan mungkin prosesnya juga akan mulai dari tahun ini sampai dengan 5 tahun ke depannya Mas ya. Di tahun ini, khususnya di tahun 2026 ini, yang jelas mungkin masyarakat melihatnya Indonesia tidak terjadi sesuatu apapun yang serius. Tapi yang aku lihat justru berbeda. Sesungguhnya dalam pemerintahan yang sekarang ini, kita itu banyak mengalami tekanan-tekanan yang mungkin tidak bisa diekspos. Dan jujur sebenarnya aku berat mengungkap ya Mas ya, karena berharap semoga ini tidak terjadi. Karena kalau aku lihat dari proses dari tahun lalu dan sekarang, dan proses itu terus berjalan, bahkan tanda-tanda apa yang pernah aku lihat di tahun lalu dan aku prediksi di tahun ini juga lambat laun itu juga sudah muncul ke permukaan. Banyak sekali polemik-polemik yang sedang dihadapin pemerintahan saat ini khususnya. Bukan lagi tentang banjir, bukan lagi tentang bencana, tapi ada hal yang serius yang memang pemerintahan kita saat ini posisinya adalah maju kena, mundur kena. Dan ini akan berdampak sangat luar biasa ke depannya bagi Indonesia. Seperti yang aku pernah spill di podcast aku yang pertama, bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi suatu negara yang berbeda. Mungkin secara pemerintahannya atau mungkin secara kedudukannya, yaitu Indonesia akan menjadi pemerintahan kerajaan. Wow. Dan itu akan benar-benar terjadi. Mengingat juga di sini banyak mayoritas agama kita adalah Muslim, itu juga akan menjadi suatu ancaman besar ke depannya bagi negara-negara yang saat ini sedang terjadi konflik. Mungkin saat ini belum nampak. Bentar dulu. Kenapa Ratu? Bentar dulu ya. Oke, tahan dulu teman-teman semuanya ya. Kita berikan waktu dulu untuk Ratu. Ini yang aku khawatirkan di podcast sebelumnya yang memang mungkin aku hanya memberikan beberapa clue ya Mas. Karena memang kita itu, akankah negara kita ini masih bisa menjadi negara yang utuh atau tidak ke depannya? Karena memang banyak hal yang dari tahun 2026 sampai dengan 30 ini, masa 5 tahun ini akan menjadi masa yang paling buat Indonesia itu akan sangat berat menurut saya. Gimana ya aku mau ngomong tapi kayak ketekan. Ntar dulu deh, yang boleh nggak kita ke pertanyaan berikutnya aja ya, oke. Ya. Tadi kita ngomongin tentang Indonesia di tahun 2026 akan seperti apa yang akan terjadi dan sebagainya. Tadi Ratu juga menyinggung soal pemerintahan sekarang yang terjepit maju kena dan mundur kena. Ya. Secara garis besar mungkin ya, Ratu bisa bercerita apa yang akan terjadi dengan pemerintahannya Prabowo hari ini memangnya? Secara politik luar negeri, sebenarnya kita dalam masa negosiasi. Seperti yang terjadi di Venezuela, ya Venezuela. Sebenarnya Indonesia hanya menunggu bom waktu saja. Seperti yang aku pernah bilang di beberapa podcast sebelumnya, bahwasanya Indonesia adalah ancaman yang paling besar sesungguhnya. Tujuan mereka adalah Indonesia. Dan aku pernah spill beberapa daerah yang memang sedang saat ini menjadi tujuan mereka. Salah satunya adalah Papua dengan tambang yang terbesar, dan Aceh, kemudian Kalimantan. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kan tadi juga Ratu menyinggung soal konflik geopolitik ya. Tentang bagaimana akhir-akhir ini isu yang berkembang adalah
Amerika menyerang Venezuela sampai dengan menangkap presidennya. Ya. Kemudian mau mengembargo negara tersebut karena ingin menguasai minyak dan sebagainya yang terjadi di Venezuela. Yang menarik, ada satu kapal tanker punya Rusia yang sedang bersandar dekat sama Venezuela itu juga diamankan oleh pihak Amerika walaupun dikawal dengan beberapa armada perang dari Rusia. Nah, ini menjadi sebuah ketakutan yang sangat besar karena ini baru terjadi kayak 1-2 hari terakhir. Ya. Akan terjadinya perang dunia ketiga. Betul. Di mana Cina juga sudah bersiap-siap. Betul. Karena mereka di lepas pantainya dijaga sama militer dari Amerika supaya tidak ada keluar masuk dari negaranya. Itu. Apakah ini akan benar-benar mungkin eskalasinya semakin besar Ya. tentang si konflik geopolitik peperangan besar antar beberapa negara ini? Apakah ini yang Ratu maksud di podcast kita yang pertama, ada banyak api, ada banyak ledakan, kehancuran di berbagai daerah? Jawabannya adalah ini pemicunya, Ratu. Apa yang akan seperti apa nanti itu dunia ini, Ratu? Aku nggak bisa bayangin. Apa yang nanti akan terjadi dengan Indonesia. Dan seperti aku bilang, adanya 7 atau 9 gunung yang nanti akan meletus itu adalah suatu tanda. Memang aku tidak memberikan secara detail tanda apa itu, dan bahkan aku sempat spill mungkin Indonesia ini akan terpecah belah. Karena yang aku lihat ada beberapa daerah sebenarnya yang sudah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah terjual. Dan mungkin pemerintahan yang saat ini adalah hanya meneruskan. Jadi sebenarnya yang terjadi yang sekarang ini adalah tidak mengerti apa-apa. Jadi dalam masa pemerintahan untuk meneruskan ini memang sangat berat ya, dan berisiko yang sangat tinggi. Maka aku bilang di podcast yang pertama bahwa betul akan terjadi perang, dan sekarang ini memang sudah tahapnya adalah mereka sedang persiapan ya. Bahkan Indonesia ini adalah salah satu negara yang terjepit dan terhimpit, dan yang akan salah satu yang diperebutkan. Karena banyaknya sumber kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini ya. Iya. Salah satunya yang tadi disebutkan emas yang ada di Papua. Wow. Masalahnya adalah apakah masyarakat kita siap? Dan itu yang aku nggak bisa sebutkan di podcast yang pertama sampai aku berat untuk mengungkap sebenarnya. Karena aku takut nanti orang kan pasti tahu sendiri ya Mas. Ini bohong lah ini. Nah itu. Nah justru aku tuh menahan diri supaya ini tuh tidak terjadi, dan aku tuh setiap malam aku hampir nggak bisa tidur. Kemudian aku berdoa supaya kalau bisa ya Allah jangan sekarang. Aku minta diundur karena itu tadi kita masih ada keluarga di sini. Kemudian kita juga dihadapkan pada masalah perekonomian yang memang belum selesai. Masyarakat yang sedang terkena bencana alam. Tapi kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas beberapa tahun ke depan masyarakat harus bersiap-siap untuk bisa ya setidaknya aku minta cuman berdoa ya. Masyarakat untuk bisa berdoa, untuk bisa minta kepada Allah agar negara kita akan bisa selamat dan juga tidak akan terjadi apa-apa, karena ketika perang dunia ketiga ini terjadi itu akan berdampak sangat luar biasa. Di mana Indonesia akan menjadi negara yang terjepit dan mau tidak mau terbawa dalam pusaran peperangan dari dua kekuatan dunia ini, maksudnya Ratu, seperti itu ya tadi ya. Iya. Oke, Ratu, ini saya pernah membaca melihat sebuah video di TikTok atau di Reels gitu, ada yang meramalkan bahwa Prabowo akan jadi presiden negara Indonesia yang terakhir. Setelah itu
sistem dan tatanannya akan berubah. Mari Prabowo, Heeh. nek dicatet mbak wis gak ono presiden to. Sekarang presiden. Gak ono. Balik nang Jawa. Balik nang Jawa. Iya, raja. Ratu melihat hal ini juga nggak sih? Saya pernah spill di podcast yang pertama bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara kerajaan dan akan kembali seperti zaman kerajaan. Ya. Dan apakah Prabowo akan menjadi presiden terakhirnya Indonesia? Yes. Mungkin teman-teman semuanya yang ada menonton di rumah ada banyak banget pertanyaan di kepala kalian gitu ya, terkait percaya atau tidak percaya dengan apa yang diramalkan oleh Ratu Ayu. Tapi sebenarnya tugasnya adalah bukan untuk menurut saya ya, bukan untuk mencerca dari Ratu Ayu, tapi lebih bagaimana kita berdoa bersama-sama supaya jangan sampai hal ini bisa terjadi ya Ratu ya. Supaya Indonesia tetap baik-baik saja dan jangan sampai terjadi satu hal yang mengerikan gitu. Tapi kalau misalnya menjadi sebuah kerajaan, let's say benar-benar terjadi, Indonesia menjadi sebuah negara kerajaan, apakah kondisinya akan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita punya hari ini? Masalahnya yang jadi persoalan siapa yang memimpin? Dan yang memimpin yang jelas adalah bukan dari bangsa kita tapi dari bangsa orang asing. Justru bangsa asing yang akan. Oh, artinya pemimpin berikutnya ketika menjadi sebuah kerajaan, pemimpin ini adalah pemimpin boneka yang dikendalikan sama negara asing. Ya. Ya no wonder sih, maksudnya kayak apa yang dilakukan sama Amerika ke Venezuela, Amerika ke Afghanistan, Amerika ke Irak, yang kemudian mereka masuk ke sana, membombardir, kemudian menaikkan presiden yang baru atau pemimpin negara yang baru yang merupakan pimpinan boneka dari Amerika kan. Karena setelah bertahun-tahun Amerika menyerang Afghanistan, dan ketika sudah keluar, ketika pemerintahnya ini adalah bentukan dari Amerika, juga akan kacau lagi, kan goyang lagi kan. Ya. Ada nggak sih yang perlu kita sebagai masyarakat itu siapkan supaya hal ini nggak terjadi? Satu sih yang kemarin aku minta berdoa, istighosah, berdoa banyak-banyak, minta tolong kepada Allah. Karena kan alam semesta ini kan milik Allah ya, kemudian yang menciptakan juga Allah semata, dan juga tapi aku nggak bisa ngomong juga karena memang dalam Al-Quran itu sudah jelas ya bahwa kehancuran dunia juga nanti akan dipicu dari manusianya, dan kita tidak bisa mengelak itu, dan memang sudah waktunya. Dan seperti aku lihat juga beberapa di podcast aku yang pertama itu bahwa akan ada turunnya Dajjal palsu, dan tahun ini pun sudah nampak kemunculannya. Bahkan di tahun ini juga bisa jadi akan menjadi haji yang terakhir bagi umat muslim. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Dajjal palsu itu pengertiannya gimana Ratu? Beberapa hari yang lalu aku melihat ada sesuatu hal yang terjadi di daerah, khususnya sekarang sedang berada di India. Kalau Mas kenal dengan Sai Baba yang dulu dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan dia menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Ya. Dan sekarang sudah ada dan muncul, mungkin bisa di searching di sosmed, itu sudah ada di India. Dan dia adalah salah satu juga orang berkulit hitam yang mengaku bahwa dia Mesias. Wow. Dan itu yang aku takutkan. Dan ketika itu sudah datang, berarti akan ada hal besar juga yang akan terjadi. Tentunya ini Allahualam bisawab, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi. Tapi aku melihat 5-10 tahun ke depan memang dengan adanya pernyataan bisa jadi di tahun ini adalah tahun terakhir untuk haji, berarti ada sesuatu hal juga. Okay. Itu yang aku lihat. Tadi malam di Tanah Mekah itu ada beberapa fenomena yang aku lihat di situ, dan aku melihat sinar terang sekali di sana. Mungkin dalam waktu
1 sampai 3 tahun ke depan, paling cepat di tahun ini, dan ketika nanti Perang Dunia Ketiga ini sudah mulai pecah, maka itu juga akan mempercepat suatu fenomena yang memang aku lihat, dan itu juga nanti yang akan menjadi dunia ini apakah masih utuh ataukah tidak. Bahkan aku pernah melihat bahwa di sini akan ada 7 piramid di Indonesia yang itu nanti akan membentuk suatu sinyal teknologi yang tinggi. Itu juga sebagai tapi tidak semua ya, tidak semua wilayah Indonesia nanti akan utuh. Ada beberapa wilayah yang nanti tidak bisa terjangkau dari aku lihat ini adalah macam teknologi protek. Karena bukan hanya dari bangsa manusia atau tentara lagi, bahkan aku melihat di sini akan ada sosok lain mungkin yang dibilang semacam kayak manusia eksperimen, atau yang mungkin kalau dalam Al-Quran disebutnya Ya'juj Ma'juj ini tuh sudah dipersiapkan. Ya, saya baru mau masuk ke pertanyaan Ya'juj Ma'juj setelah ini. Oh gitu. Oke. Terkait sebelum saya masuk ke Ya'juj Ma'juj ini, saya mau menyambung tadi Ratu juga menyampaikan kalau tahun ini akan jadi haji yang terakhir begitu ya, setelah karena nanti akan timbul peperangan dan sebagainya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini berita yang masih sangat hangat ya. Saya yakin juga mungkin teman-teman di rumah sana belum banyak yang tahu update ini. Jadi update-nya adalah dalam waktu 2-3 hari terakhir, Iran mencoba keluar dari embargo dari Amerika. Jadi selama ini, seperti kita ketahui, Amerika tuh mengembargo Iran. Eskalasi peperangannya Iran di tahun 80 akan jauh lebih besar di tahun ini kalau benar-benar terjadi. Apa yang dilakukan? Jadi Iran mulai menjual alat perang, roket, nuklir dan sebagainya itu. Kalau sebelumnya dengan cara konvensional dengan pembayaran transfer antar bank, yang gue baca terakhir adalah dengan menggunakan kripto sekarang. Jadi dengan kripto tidak mudah terlacak aliran dananya, dari Amerika juga tidak bisa membekukan proses perbankan ini. Jadi lewat kripto, Iran mulai mau menjual senjata-senjata militer ke berbagai negara. Dan inilah yang diduga akan pecahnya perang di daerah Timur Tengah. Karena salah satu yang diincar adalah orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu. Salah satunya adalah Israel yang akan diserang oleh si Iran ini. Informasinya seperti ini juga yang Ratu lihat ya? Ya. Jadi nggak cuma dari wilayah geopolitik di daerah Amerika Latin, terus di daerah Cina dan segala macam, tapi di Timur Tengah juga akan terjadi pergolakan yang sama ya. Lalu juga melihat hal itu ya? Ya. Dimana Iran juga akan turun gelanggang untuk ikut dalam peperangan ini ya. Wow. Dan negara-negara Islam yang mereka tuju. Dan kita tahu Indonesia adalah negara Islam yang paling terbesar komunitasnya. Oke, tadi menyambung lagi ke omongan Ratu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi saya lupa ya detail sejarahnya. Dulu yang mengurung itu apa? Zulkarnain ya? Ya, Zulkarnain. Zulkarnain ya. Tapi sebenarnya fenomena tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ada banyak banget yang memperdebatkan sebenarnya Ratu. Ya. Karena jumlahnya mereka itu 1:99 manusia kan? Betul. Satu manusia 999 gitu ya, saya lupa. Ya, artinya jumlahnya mereka jauh 99 kali lipat lebih banyak dibandingkan manusia. Ya. Ada dugaan begini, jangan-jangan sebenarnya bukan Zulkarnain mengurung mereka di satu tempat supaya tidak mengganggu manusia, tapi justru Zulkarnain menutup pintunya dan mengurung manusia supaya nggak diganggu oleh mereka. Betul. Jadi kita hidup di sebuah dunia yang kecil dari dunia yang luas yang sebenarnya kita tidak ketahui. Ya. Di mana di luar sana lebih banyak Ya'juj Ma'juj. Kalau pandangannya Ratu soal Ya'juj Ma'juj ini gimana? Kalau tak nyinggung sidik menyangkut kekuatan kuhan ya. Kuhan itu dukun utai kahin. Jadi ngantes sak mangke kados mungkin sampean nate delok teng TV ini, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional, kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut teng Florida, teng Amerika, itu kan banyak
orang peramal yang mimpi terus jumpa peres disaksikan orang nopo banyak. Kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin gitu. Kalau ada mungkin gitu, ndak harus salah, ndak harus benar ya. Ulang lagi gitu, ndak harus salah, ndak harus nopo benar. Ini rungokno tenan. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Nggih, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula baleni malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun Abu Thalib badhe teng Syam dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhairah iki sapa? Iki anakku jadi. Terus takoki, nah, niki sinten? Iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu nggak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jarene pendeta Bukhairah itu semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu ya. Itu yang rusak dadi rasido dadi Nabi ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah. Itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya srengenge kok lor ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi niku. Nek sing nggo kowe ora reaksi ya. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah enggak ada cerita Burdah teng tiba. Makanya terus takok afi ainaihi humrotun istidharon lil alamatil khafiyah. Nah sampeyan maca berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cah iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu. Sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada. Kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Thalib cerita, oh enggak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud. Jangan teruskan ke mana? Palestina terus ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun tuh Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansor dengar kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansor ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran tuh orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun niku ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dekne ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lha iku sing nakwil ya bener. Api itu saking pundi? Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya. Sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asine ya lucu cara mbok tebak dadi nomor ngipi ngono. Cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitune berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudriw wa ukhra yabisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam. Apa nu kembange turu gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa lenakwil ya sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andai kan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jelas. Tapi raja apa? Membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Makanya sampai ojo geman nak willy apa berlebihan anti mimpi. Ya, gue nak istikharah kok ketoknya terlalu ekstrim ya percaya sidik-sidik. Monggo di konco niku melarat badhe nglamar tiyang sugih keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kodho kula. Wah, iku ngentekno donya iku. Langsung dibatal. Nggih Gus kula batal lho. Lah piye ditakwil piye sedurunge ra tau ngipi ngono. Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wes mantep untuk cah ikut. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh napa angin puting beliung tak kok kula takwilane napa iki. Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhirnya ra biwong liya, ya ngono tenan wis repot. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV ini kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Faham ya? Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah Rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu. Jadi praktek-praktek tradisional seperti ini, praktek-praktek manual ini sekarang masih ada diyakini orang. Melalui ramalan-ramalan, kelihatannya Anda ini sial ini. Kalau dilihat dari tanggal lahir Anda sialannya banyak. Maka sialannya mesti dibuang ini. Sial ini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya dari tanggal lahir kamu ini sial ini, banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Nah, habis itu dia kan marah, habis itu marah dia. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu?
Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita. Jahil dia, balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajak, tak mempan, pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya, kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempeleng kau? Hah? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini, sial karena pohon kayu, jangan ditanam pohon kayu ini, nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung, jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari, jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan, jangan melakukan ini di bulan ini sial. Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama al-mar'atu, perempuan. Yang kedua wadabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial, ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Kalau dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Memang dia dulu jahat, Pak Ustadz nakal, sekarang sudah taubat, sudah hijrah, berarti dia tidak sial. Yang kedua hewan tunggangan. Waktu itu mereka kan naik kuda. Dari 1000 kuda, ada satu yang kuda ini, kalau kita kuda liar, kalau kita naik jatuh kita. Itu jangan diperturutkan terus. Cari kuda yang kira-kira agak jinak, agak mudah diatur. Karena kalau diperturutkan juga, itu asyukmu, memang dia susah dipotong aja. Kambing pun juga begitu, ada satu kambing yang nakal. Ayam pun kadang ada juga model begitu, diusir, dihalau, masuk juga ke rumah. Ayam begini ini dipotong. Kemudian al-manzil, kok bisa rumah itu katanya sial? Maksudnya rumah itu mungkin pada letak cahaya mataharinya. Bukan ada hubungan cahaya matahari dengan rezeki, bukan itu maksudnya. Ketika rumah ini menghadap cahaya matahari terbit pagi, betul waktu pagi itu panasnya sehat. Tapi waktu siang panas terik, sehingga di dalam rumah itu mereka tinggal di gurun pasir. Tidak ada kipas angin, tak ada AC, panas. Maka mestinya membuat rumah itu depannya ke utara, lalu kemudian belakangnya ke selatan, atau depannya ke selatan, belakangnya ke utara, bukan menghadap ke timur atau ke barat, karena itu akan melawan cahaya matahari. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak ada unsur magis, tidak ada unsur gaib-gaib, karena kita sudah
mengembalikan semuanya pada kuasa Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka segala yang kau katakan tadi sial ini hilang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat surat Al-Fatihah, berkat zikir-zikir, berkat surat berkat sedekah. Nah, ini jangan merasa ada unsur lain, i'tiqadu, suatu keyakinan, wusulil makruhi, ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, ilaika, terjadi pada dirimu, bisa babin yattasilu bika, disebabkan oleh suatu sebab yang berkaitan denganmu. Nah, inilah tadi terkait dengan burung, pokok kayu, dengan nama, dengan bulan lahir, dengan tahun lahir, dengan astrologi, perbintangan, astronomi. Astrologi baik, ilmu falak, tak masalah. Yang masalah ini adalah astronomi baik, tak salah. Yang salah ini astrologi, perbintangan. Kalau bintang Anda ini, hari ini Anda sial, maka disebut dia dengan syirik. Syirik artinya syirik, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia meyakini ada selain Allah. Kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas secara mendalam tentang asyu'mu ini, tentang sial. Jadi jangan lagi berkata, ini kayaknya aku sial nih gara-gara kemarin nabrak kucing ini. Habis nabrak kucing itu memang sial terus ini. Apa pula hubungan kucing sama takdir? Berarti bertambahlah Tuhan kau kucing. Samalah sama orang Mesir zaman jahiliyah, ada Tuhannya kucing. Coba tengok di dinding-dinding piramid Mesir ada gambar kucing. Film Mumi pun ada, mereka mengkeramatkan kucing. Dalam Islam semuanya makhluk, masih wallah, selain Allah itu adalah makhluk, tidak memberikan efek. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka matangkan sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Nah, ini tentang sial. Nah, setelah jelas tidak ada yang namanya sial dan sialan dalam Islam, lalu bagaimana kalau terjadi pada diri kita setelah bekerja di suatu tempat tidak nyaman, setelah pindah di suatu rumah, apakah tempat kerja itu sial atau rumah itu sial, atau kalau dia menikah suaminya itu sial atau istrinya itu sial? Maka itu tidak ada. Semuanya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, apa itu namanya? Yang pertama, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtaquha. Saya jalan dengan Bang Alvin. Saya Bang Alvin, Putra Ilham Wira. Tiba-tiba kaki saya tertusuk duri. Tertusuk duri. Apakah saya perlu mencari-cari? Wah, kalau gitu aku nih sial nih kayaknya nih. Perlu ganti nama ini. Perlu pindah rumah ini. Perlu potong kambing hitam ini untuk mengusir sial. Maka yang pertama, kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh, berarti Allah menghapuskan dosa saya. Coba lihat bagaimana Islam membangkitkan semangat orang. Yang sebelumnya orang menganggap dirinya sial, rumahnya sial, tanggal lahirnya sial, dirinya pembawa sial, sehingga memberikan efek negatif pada dirinya. Maka Islam datang, tidak ada itu yang namanya sial. Hari lahirmu baik, bulan lahirmu baik, namamu baik, rumahmu baik, tempat tinggalmu baik, bapakmu baik, ibumu baik, karena kau adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kalaupun terjadi sesuatu yang tak menyenangkan hatimu,
Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi yang bangkit adalah aura positif. Nggak ada lalu kemudian menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian bawaannya murung, lama-lama stres, anxiety, depresi, mengaku konsultasi sama psikiater, dikena penyakit ini, bipolar, hantu belau, segala macam. Maka dalam Islam itu simple saja, bahwa tidak ada namanya sial. Kau adalah makhluk yang sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau adalah makhluk yang mulia. Karamna bani adama ala katsirin minal khalqi. Engkau adalah orang yang baik. Engkau lebih mulia daripada malaikat kalau engkau beriman kepada Allah, menjaga matamu, menjaga telingamu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu. Hilangkan semua yang namanya negatif, berpikir positif. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Alhamdulillah, Allah menghapuskan dosa saya. Kau aku tengok sakit-sakitan, nampaknya sial kau ini. Pertama, rumah kau sial, kucing yang kau pelihara sial, tanggal lahirmu sial, bulan lahirmu sial, lakimu sial, binimu sial. Itu anak kau yang lahir terakhir itu tuh agak bawa sial itu. Negatif semua. Melihat anak, melihat istri, melihat rumah, melihat sial semua. Tapi begitu Islam datang, nggak ada tuh yang namanya sial-sialan. Semuanya baik. Kalaupun kau sakit, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika hidup merasa sial, kenapa apes terus ya? Kenapa begini terus ya? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau kasih pahala. Mau kasih pahala. Pahala itu kan dengan sholat duha Pak Ustadz, sholat tahajud Pak Ustadz, zikir, baca Quran. Betul, itu pahala. Tapi itu namanya pahala badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya pahala badan. Pahala itu kan baca Quran Pak Ustadz, itu namanya pahala lisan. Bismillahirrahmanirrahim, pahala lisan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu namanya pahala lisan. Yang namanya pahala itu kan Pak Ustadz, bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun kelas, bangun asrama. Itu namanya pahala harta. Terus kalau kita jalan kaki tertusuk, tiba-tiba melayang batu dari atas kepala kita kena, tiba-tiba kita sakit, pahala apa? Pahala sabar. Itulah dia pahala sabar. Jadi kalau gitu dapat pahala itu melalui apa saja? Melalui 4. Pertama, melalui badan, sholat, tawaf, sa'i, jihad, itu pahala badan. Yang kedua, pahala lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pahala lisan. Yang ketiga, pahala harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, sedekah. Ini pahala harta. Yang keempat namanya pahala hati. Sabar, qanaah, merasa cukup, enggak ngelawan. Inilah pahala hati. Mungkin Allah sudah menguji. Ini orang kalau kusuruh tahajud malam, bagus. Qobliyah, ba'diyah, oke, sudah. Lisannya baca surat Al-Kahfi malam Jumat, baca Al-Muluk mau tidur, baca Yasin, zikirnya banyak, ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas, hizib Nawawi, hizib Bahar, banyak. Hartanya juga rajin sedekah, tapi ada satu yang belum. Ada satu kontennya yang masih kosong. Apa dia? Amal hati. Maka aku uji. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak langsung mengatakan, oh diri saya sial ini, suami saya sial ini, anak saya yang terakhir ini sial ini.
Kawan saya yang ini sejak berteman dengan inisial. Enggak, kita tidak menyalahkan orang. Kita menarik ke diri kita, berarti amalku masih kurang. Ada satu amal yang aku belum. Amal apa namanya? Amal hati. Yang ketiga, adalah Allah mau mengangkat kita ke derajat level makom tertinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah, tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah radiyah. Ini makom yang tinggi, radiyatan mardiyah. Radiyah ridho, mardiyah diridhoi. Lebih dulu diridhoi atau ridho? Lihat bunyi ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu dulu ridho, baru Allah menjadikan kamu ridho. Berusaha untuk ridho, berarti kita sedang naik level. Coba lihat sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Coba perhatikan sebelum Islam dengan setelah Islam. Sebelum Islam merasa diri sialan, anak paling sialan, suami sialan, tanggal lahir sialan, tahun lahir sialan, keluarga sialan, generasi sialan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri. Tapi begitu Islam datang, ujiannya tetap datang. Tapi dia mengatakan, mungkin Allah mau jadikan saya ridho, maka saya mesti ridho duluan. Saya ridho duluan, saya bayar dulu DP-nya, baru nanti Allah ridho. Jadi Islam ini memberikan aura positif, membangkitkan semangat. Orang bayangkan kalau tidak datang Islam zaman jahiliyah dulu. Bangun pagi, menggantungkan nasib pada burung, menggantungkan nasib pada pohon kayu, menggantungkan nasib pada arah terbang, menggantungkan nasib pada suara burung, menggantungkan nasib pada orang. Setelah Islam datang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuat, jiwanya itu kuat. Orang kalau jiwanya lemah, dia akan bergantung walaupun kepada rumput lapuk. Orang kalau sudah hanyut di sungai, dia akan menarik semua rumput yang lapuk pun dia tarik juga. Orang kalau tidak berpegang kepada Allah, dia akan berpegang kepada selain Allah. Nampak ada kambing yang aneh kakinya 3 disembah. Nampak ada anjing kepalanya bercabang disembah. Nampak ada pohon kayu agak aneh dikit disembah. Nampak orang agak aneh dikit dari penampilannya, dari ngomongnya disembah. Kenapa? Kenapa ada ketertarikan untuk menyembah makhluk? Karena tidak mengagungkan Allah. Maka setelah Islam datang, la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kayu, batu, lembu, hantu, kuku, tidak ada satupun yang layak disembah. Mentauhidkan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mau berangkat bisnis, kerja, mau agreement, tanda tangan, tak lagi percaya kepada bunyi cicak, bunyi tokek, bunyi burung. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa atasamtu billah la haula
wala quwwata illa billah. Dari semua ini ada satu hal yang mungkin Ratu sangat takutin yang selama ini masih Ratu simpan yang belum diomongin. Apa ya? Karena kayak bebannya berat banget, Ratu. Ketakutan aku adalah ketika nanti Aceh terjadi tsunami lagi dan Jogja, Jakarta. Tadi dulu berat. Ada yang masuk lagi nih. Ini gede amat ini. Oke, tadi Ratu juga menyebutkan bahkan secara pada saat kita lagi off air tadi ya, Ratu menyebutkan Bogor. Bogor tadi bilang lagi teriak-teriak nih di detik ini ya. Apa yang terjadi sama Bogor? Banjir besar dan longsor. Bogor. Apa yang Ratu lihat? Maksudnya seperti apa? Kan Bogor itu kan daerah dataran tinggi. Ya, Banjirnya gimana? genangan air, banjir bandang, dan juga angin kencang. Apakah ini akan berdampak ke Jakarta juga? Iya, Apakah Jakarta akan mengalami bencana alam yang semasif di Sumatera? tidak. Tidak. Tapi terendam. Banjir. Oke. Ada nggak sih cara benar-benar untuk, kan tadi kan Ratu bilang kalau kita harus menjaga alam segala macam di situasi seperti ini nih, supaya Sumatera tidak lanjut bencananya. Ada nggak sih yang harus dilakukan gitu? Istighosah. Istighosah. Rame-rame bersama dengan masyarakat itu ya? Ya, kita semua. Termasuk sebenarnya para pemimpin. Ruatan massal. Para pemimpin. Mungkin nggak ya itu terjadi? Allahu a'lam bishawab. Karena Ya, maksudnya si pemimpin-pemimpin ini mau nggak ya mereka melakukan istighosah atau ruatan massal misalnya? Karena ya banyak dari mereka juga yang percaya nggak percaya kan. Tapi untuk dalam hal ini yang paling penting adalah gimana caranya untuk bisa menyetop rentetan bencana yang hari ini terjadi dan yang akan terjadi ya Ratu. ya, Ada hal lain yang Ratu masih simpan nggak sih? Yang Ratu lihat yang sebenarnya sangat apa ya, membuat takut banget gitu. Dari semua ini ada satu hal yang mungkin Ratu sangat takutin yang selama ini masih Ratu simpan yang belum diomongin gitu. apa ya? Karena kayak bebannya berat banget Ratu. Yang aku takutin cuman Aceh sih. Aceh ya? Itu aja, dan aku selalu ke connect-nya ke sana. Maka itu tadi ketika Aceh terdampak, maka Jogja juga harus siap-siap. Maka ketika Jogja terdampak, maka Allahu a'lam bishawab, aku juga ngeliat kalau aku bilang ini adalah sebagai pembuka dari kehancuran zaman. Kehancuran zaman. Wow. Aceh dan juga Jogja. Kunci berarti ini ya. Ratu takut gak sih? Maksudnya punya kemampuan gini kan bukan kemampuan yang bisa melihat masa depan, melihat sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak baik-baik ya. Kalau kita tahu yang akan datang terjadi hal-hal yang baik kan kita senang ya. Cuma kan ditunjukin karena hal-hal yang sampai dengan hari ini bukan hal-hal yang baik banget gitu. Beban nggak sih? Maksudnya seberat apa Ratu ngejalanin hidup Ratu? Kalau dibilang beban, pasti beban. Satu adalah banyak gak enaknya ya.
ketika kita melihat bencana seperti itu yang sangat besar, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita hanya manusia biasa. Bahkan waktu aku habis podcast yang pertama di sini, aku sempat bilang sama ibu juga, WA, Bu, aku takut gini-gini. Aku sempat, ini aku lagi ngerasain kayak beban, terus ada perasaan sedih, terus mau nangis. Aku ngerasain bencana itu dari sejak waktu pulang dari podcast ini, terus langsung aku tadi ngomong apa ya? Karena kadang-kadang kalau aku bicara seperti itu kan kayak di luar kesadaran aku gitu, Mas. Jadi kayak aku kadang-kadang kalau udah ngomong tuh, tadi aku ngomong apa? Nggak sadar. Bahkan ini aku barusan tadi juga, aku dibayangin Kalimantan, daerah Kalimantan juga akan terdampak longsor dan juga banjir besar. Salah satunya kan memang biasanya karena manusia ini tidak bisa menata alam dengan baik, merawat alam dengan baik karena banyaknya keserakahan, banyak pohon ditebang, diganti sama sawit dan sebagainya gitu. Bukan berarti sawit itu jelek ya, sawit itu tetap bagus kok. Cuma kalau dikelola dengan baik sambil menjaga ekosistem juga akan jadi lebih baik lagi. Salah satu hal potensi bencana yang akan terjadi di Jakarta itu adalah ketika di daerah Jakarta Utara air laut itu lebih tinggi dibandingkan daratan. Dan sudah akan terjadi. Iya kan? Apakah ini juga salah satu tanda ya bahwa Jakarta akan tenggelam? Ya, itu aku lihat dari 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, makanya aku bilang tadi ketakutan aku adalah ketika nanti Aceh terjadi tsunami lagi dan Jogja, Jakarta. Ratu, sekali lagi buat kami dan teman-teman Haluan Misteri, semua teman-teman yang nonton hari ini tuh ada banyak banget kekhawatiran yang sebenarnya harusnya tidak terjadi ya. Banyak banget orang, sekali lagi di episode yang sebelumnya ngebully Ratu, tapi banyak juga yang mendukung ya, yang sangat pengen ketemu Ratu, pengen ngobrol segala macam. Ada banyak banget tuh yang komen. Ada juga yang DM ya, mau ketemu sama Ratu ya, dan sebagainya gitu. Bisa nggak sih Ratu, kan waktu itu di episode yang sebelumnya Ratu bilang kalau kadang apa yang kita ucapkan bisa kejadian gitu ya. Bisa nggak sih kalau misalnya Ratu justru mengucapkan karena lebih dekat sama yang penguasa hidup, Ratu negoin gitu supaya ini nggak terjadi gitu? Allahua'alam bishawab ya Mas, karena aku juga bukan Tuhan. Balik lagi, aku cuman diberikan penglihatan seperti itu. Aku juga nggak tahu kenapa harus aku. Sebenarnya ada beberapa langkah juga yang pernah aku lakukan dengan aku berziarah kemarin itu, sempat ke Gunung Muria. Kita mendatangi tempat-tempat Wali Songo dan juga beberapa tempat yang berkaitan dengan leluhur saya. Dan di situ kita tawasul. Dan tentunya juga kepentingannya adalah untuk supaya tidak adanya bencana yang lebih besar untuk umat manusia. Dan bahkan aku juga mendatangi Pelabuhan Ratu, dan aku juga jawabannya tetap sama, yaitu pemimpinnya. Yang mereka bicarakan dan selalu aku mendapatkan jawabannya bahkan di sepertiga malam aku adalah ya pemimpinnya. Pemimpin ini kan banyak ya Mas ya. Kalau aku bilang pemimpin ini banyak. Presiden pun kalau misalnya tidak memiliki menteri atau anggota DPR, itu juga tidak berjalan tidak bisa berjalan suatu pemerintahan. Yang aku lihat di sini adalah yang harus diperbaiki pemimpin yang ada di daerah. Banyak hal atau perilaku di sini yang dilakukan oleh pemimpin daerah sendiri ini yang memang kalau aku bilang lebih sebagai pemimpin daerah kan harusnya menjadi suara untuk rakyat. Tapi kita lihat di sini ada beberapa peristiwa di daerah yang sangat memilukan dan pemimpin ini lebih memilih untuk diam. Jadi kalau aku bilang jawaban aku di sepertiga malam pemimpinnya. Ratu kan ngomong-ngomong soal pemimpin-pemimpin gini juga, bahkan di periode-periode sebelumnya kan pernah secara spesifik menyebutkan pemimpin daerah mana gitu ya. Pernah ada teror nggak sih, Ratu? Sering. Seperti apa terornya? Ya, kadang-kadang di telepon, terus
aku kan kalau misalnya telepon nggak ada nama aku nggak pernah angkat gitu kan. Jadi paling aku berasumsi kalau misalnya itu pasti WA. Ada beberapa WA tuh ancaman jangan terlalu ikut campur, jangan terlalu berani. Tapi kalau aku kan di sini adalah ya aku cuma menyampaikan apa yang memang disampaikan di sepertiga malam aku. Aku percaya kok ketika kita punya niat baik dan kita juga tujuannya baik, bahkan ini adalah suatu pesan. Karena tidak semua orang juga artinya diberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan pesan yang baik. Balik lagi kepada manusianya. Kalau memang dia misalnya bisa menerima kritikan, berarti orang itu juga mau baik. Gitu. Artinya kan ini adalah suatu kalau seorang pemimpin bisa menerima kritikan itu adalah untuk kebaikan dia dan juga untuk karir dia juga istilahnya akan lebih bisa disukai oleh masyarakat, bahkan akan ada yang namanya sinergi dengan alam semesta dan akan juga dijadikan dia itu jadi pemimpin yang memang benar-benar bisa mendamaikan dan mensejahterakan masyarakat dan itu akan menjadi ibadah buat dia. Mudah-mudahan ya banyak pemimpin daerah terutama yang tergerak untuk sekali lagi tidak hanya untuk memperkaya dirinya dia sendiri tapi juga untuk mensejahterakan dan menjaga alam sekitarnya, terutama di daerah yang dia pimpin gitu. Terakhir Ratu, ada yang Ratu pengen omongin nggak sih? Sesuatu yang, karena gini, tadi pas Ratu datang, Ratu langsung tadi apa yang namanya semedi nggak sih? Atau apa tadi? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti tadi tiba-tiba dibangunin aku nggak sadar. Iya, karena tadi pas datang di luar, Ratu udah merem, udah bersemedi, udah berdoa gitu ya. Terus tadi suami juga bilang, ketawa-ketawa dia, tuh kan pada datang kan, ayo tawasul, lalu suaminya juga bilang gitu kan. Terus Ratu juga bilang pertama kali duduk di sini, Ratu bilang, wah sekarang lagi pada datang nih, lagi pada kesini nih segala macam. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa ini? Di sini tuh ada apa? Aduh gimana ya, jadi sebenarnya dari tadi juga kan sebenarnya dari semalam ya ada beberapa yang datang ke rumah berkaitan dengan pakunya Tanah Jawa dan nyambung dari Tanah Jawa ini juga tentunya nyambungnya ke Merapi, kemudian nyambungnya juga ke Gunung Tidar sama Laut Selatan dari semalam juga dan bahkan tadi dan juga ini tanda hujan datang adalah ada yang datang kayaknya mau memberikan pesan sih sebenarnya. Kok aku jadi takut ya. Eksklusif Media Lore Misteri. Ratu mendapatkan sebuah pesan yang mungkin bisa langsung di-share ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putu-putuku, anak-anakku, sing mula waspada, kencengno akidahmu. Bumi iki wis duwe, ora iso nahan amara ambisine menungso. Alame wis rusak, prilakune wis rusak, lali padha lali, lali karo sing Gusti kang dumati. Wong sing sugih nambah sugih, wong sing melarat nambah rekoso.
yen pimpinane ora iso dadi tumindak sing bener, rakyat rekoso, mulane Gusti maringi bencana. Jayabaya sakda pawonake janji, rusake alam, rusake manungsa, merga rusak pimpinane. Dadi wong sing kudu nututi akidah tuntunane Kanjeng Gusti. Dunia iki mung sak mentara, akhiratmu sing bakalan nututi dunia. Delok ana kono gunung-gunung wis padha kabeh nyemburno api amara. Banyu iki tak ubyak-ubyak marga manungsa wis ora kena dituturi. Dudu goleki Gusti Allah, golek ini sugih, golek ini jin perkayangan. Akeh wong sing padha lali marang Gusti Allah. Akeh wong sing ora kenek dituturi. Mula wali jaman balik ning jamane Nabi. Sepuluh tahun neng ngarepan manungsa bakal diganti. Apa isa nututi? Alam iki merga rusak. Gusti Allah maringi rencana. Mulane gage, mulane do tobat. Pirang-pirang jaman menungso dijajah saka ambisi. Tahun ngarep delok ana akeh raja-raja ngadeg yen negara iki ora iso ditututi. Turunan para raja bakalan ngadeg mimpin daerah dhewe. Aja nganti ilang. Tahun ngarep akeh penyakit, akeh wong mati, akeh kiai padha ora iso nututi, duwe ilmu tapi tetek akale. Ora iso dipercaya kabeh. Mung sliramu, awakmu dhewe karo Gusti Allah sing iso mbok percaya. Akeh wong kafir, munafik, musyrik percuma dening tanah Jawa iki dipasrahake. Nanging manungsa akeh lali. Sing digoleki para jin, para iblis,
dudu kawula ning Gusti. Ajaran-ajaran sing biyen diajarke leluhur didadekno tumindak sing ora bener. Mulane bencana iki bakalan terus nututi, bakalan terus nenggelemake desa-desa sing akeh kutukan, desa-desa sing akeh kemusrikan. Tobat balik ning kaula Gusti Allah. Assalamualaikum. Apa yang terjadi, Ratu? Tadi dulu berat. Ada yang masuk lagi nih. Ini gede amat ini. Ini kamu siapa? Sira sapa? Saya Radit. Ini siapa? Kamu siapa? Aku melu. Aku saka Jawa. Saking pundi? Jawa. Kenapa kesini? Aku melu bocah iki. Iki ning ndi? Ini kita ke Jakarta. Jakarta ki apa? Desa, Kuto. kota. Sudah berapa lama ikut sama Ratu? Bocah iki wis suwe tak tututi. Kenapa ikut sama Ratu? Bocah iki bocah putune Sinuhun Gunung Jati karo Bunda Ratu. Iki bocah dadi keseimbangane alam. Aku nututi ngandani iki arep ene bencana. Sing waspada. Aku teko ki nagih janjiku. Aku harap nagih janjiku. Niki Eyang Sabdo Palon. Kowe ngerti jenengku? Tadi disebutin sama Ratu. Lah kuwi lho aku. Kuwi. Elah telah. Ngono kuwi putuku. Ngene iki aku ki arep ngomong. Semenuga manungsa akeh sing serakah. Aku masrahno. Tanah Jawa, tanah Jawi. Lah kok menungso malah goleki bangsa jin, bangsa iblis. Aku lan para dedemit liyane. Aku jek goleki Gusti Allah. Menungso ki
kok malah kayak soto kewan. Prilakune keblinger kabeh. Sing digoleki soto kewan, sing digoleki dudu Gusti Allah. Mulane aku mudhun, aku kinagih janjiku. Gusti Allah ki murka menungso sing duwe ilmu keblinger, panggah sing ora duwe ilmu tambah nemen keblinger. Urip ae yen bener jek salah, apa meneh salah ya tambah salah. Keblinger. Eyang Sabdo Palon mau menagih janji. Kalau janjinya tidak dipenuhi, apa yang Eyang Sabdo Palon akan lakukan? Wali jaman tak ambles nontonah Jawa iki. Kabeh tak bumi ratake kabeh. Bumi iki wis panas. Polahe menungso musyrik. Akeh menungso nyembah jin. Jin sing digoleki Dajjal iki meh metu. Dajjal meh metu. Nek menungso kabeh ning dunia iki wis dadi pengikute Dajjal sing digoleki jin iblis, apa dadi iki bangsa iki ora bakalan tekan iki. Ora tau sholat, golekine kuburan jin, pengen sugih jin. Keblinger kabeh. Ora enek manungsa sing utuh jaman iki. Ora enek. Mulane aku lan para dedemit liyane sing ngawulani Gusti nagih janjiku merga bumi iki wis dihuni karo iblis. Wong kabeh gunung, laut, bumi tasbih maring Gusti Allah. Menungso kuwi diciptakno kanggo nyembah Gusti Allah. Lah kok ora digoleki Gusti Allah, digolekine iblis. Mulane akeh wong sing pura-pura dadi sekti. Wong sakti tenan kuwi pasti nyembah Gusti Allah, dudu nyembah marang iblis. Panas iki panas. Panas bumine wis panas. Mergo akeh menungso kuwi dadi-dadian dadi jin iblis. Ora eneng sing beriman. Mulane Gusti Allah maringi bencana sing digoleki ilmu sugih, ilmu sekti, nanging kuwi digolekine nyembahe ning jin iblis. Dudu enek sing ning Quran. Mulane enek bencana, keseimbangane ilang mergo manungsa kabeh sato kewan ora padha eling. Wes aku arep lunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lempengno akidahmu. Ini siapa? Padha tobat.
balik ning ajarane Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Ratu. Minum dulu. Berat banget kayaknya. Jadi buat teman-teman semuanya, tadi ada beberapa entitas yang masuk ke tubuh Ratu. Siapa aja tadi? Nggak tahu. Yang kedua tadi memperkenalkan diri sebagai Sabdo Palon. Dia adalah mantan penguasa tanah Jawa zaman dahulu. Makhluk legendaris penguasa tanah Jawa yang dikalahkan oleh Syekh Subakir. Sebagai penutup, sekali lagi terima kasih Ratu sudah datang ke sini. Sama-sama. Jangan bosan-bosan, mudah-mudahan Insyaallah. berbagai bencana yang terjadi ini bisa kita lalui bersama. Insyaallah. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ya. Amin. Semuanya bisa segera pulih, semuanya segera bisa bangkit. Buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan video ini, beberapa waktu yang lalu kami dari tim Halon Misteri melakukan penggalangan dana bersama dengan Vibe Nesia. Sudah terkumpul dan kami akan segera mendistribusikan segala bantuan yang bisa kami berikan, yang bisa kami sumbangkan kepada mereka untuk meringankan beban dan derita dari mereka. Semoga kontribusi kita yang mungkin hanya kontribusi yang kecil bisa berdampak besar kepada masyarakat yang terdampak oleh bencana. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Ratu, terima kasih sekali ya. Sama-sama, Mas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air, ketika Gibran Rakabuming berhasil dilantik jadi wakil presiden pada 20 Oktober 2024, umurnya baru 27 tahun, pelongo-pelongo dan ngantuan. Sejak itu istilah anak haram konstitusi melekat dalam diri Gibran. Harusnya Jokowi merasa bahagia karena sudah berhasil menghina akal waras bangsa Indonesia. Tetapi sejak gelombang politik yang datang dari rakyat secara spontan agar supaya Jokowi diadili dan dikirim ke jeruji besi, kesehatan Jokowi cepat menurun dan menjadi bekas presiden yang sakit-sakitan. Nampaknya jiwa Jokowi berontak, ya, menjadi makin rongeh, dan ini Mas Kowi mencoba menghibur diri dengan setiap hari menerima ratusan tamu dari berbagai daerah. Sebagian tamunya settingan, sebagian datang karena sudah jadi Jokowers. Nah, sebagai manusia megalomaniak, ini Mas Kowi lantas berulah yang aneh-aneh. Misalnya keluar rumah naik sepeda motor, diiringi oleh 2 orang polisi, keliling kota, dan nampak senang ketika melihat sebagian warga melambaikan tangan padanya. Tapi rupanya jumlah tamu yang menyambangi Jokowi dari hari ke hari terus berkurang. Sementara citra Jokowi di medsos diobrak-abrik oleh netizen.
Dengan bantuan AI, Jokowi digambarkan sebagai sosok manusia aneh. Misalnya menggunakan sarung dan kaos singlet sambil joget-joget bersama Gibran, atau sedang mencukur rambut Gibran, dan kemudian mengelus-elus kepala gundul Gibran, dan lain-lain ya. Dan jangan lupa ada ratusan adegan Jokowi dan Gibran yang memancing ketawa. Ya, kalau kita akan ketawa, ya lihat saja, ya tinggal diklik di YouTube. Ya. Jokowi Gibran dan Iriana betul-betul diperlakukan secara nista dan hina oleh para netizen. Belum lagi puluhan lagu yang bertema tunggal, temanya itu menghina Jokowi dan Gibran habis-habisan. Studio musik rock Siames sudah merilis puluhan lagu yang penuh dengan sarkasme dan pelecehan serta penghinaan terutama pada Jokowi dan Gibran dengan judul antara lain misalnya Mulyono Serakah, Raja Tipu-Tipu, Borok Jokowi, Mulyono Bohong, Ijazah Bodong, Anak Termul, Jazah Palsu, Kudus Kurapanu, dan lain-lain. Nah, kalau kemudian Jokowi marah, merasa sudah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, memang itu betul sebetul-betulnya. Hanya saja Jokowi tidak sadar bahwa mengapa rakyat memperlakukan Jokowi seperti itu. Karena memang Jokowi pantas dihina sehina-hinanya. Saya kira hanya Jokowi sendiri yang bisa menyembuhkan sakit kejiwaannya. Kalau misalnya misalnya Jokowi mau sadar diri bahwa tidak mungkin Jokowi bisa muncul kembali menghiburi rakyatnya dengan masuk gorong-gorong, menceburkan dirinya ke sawah bersama petani menanam padi dan berbagai aksi-aksi pencitraan lainnya, mungkin dia bisa kembali jadi manusia normal. Nah, sementara itu PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep memang tidak bisa diharapkan ya, untuk kebangkitan kembali Pak Mukidi. Sesungguhnya ini memperparah kondisi kejiwaannya yang sekarang sangat labil. Jokowi setiap hari asal tidak keluar kota pasti tinggal di Sumber yang jaraknya hanya sekitar 3 km di sebelah utara Pengadilan Negeri Surakarta. Hanya 3 km. Nah, Dr. Muhammad Taufik dan teman-teman yang melancarkan langkah CLS, Civil Lawsuit, terhadap Jokowi mengharapkan kalau memang Jokowi punya ijazah yang asli, diharapkan datang sendiri ke pengadilan sambil bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian tentu gonjang-ganjing ijazah palsu dari Jokowi langsung lenyap. Dan nama Jokowi melambung ke angkasa setinggi-tingginya. Kalau dia punya ijazah, ini cuma berandai-andai. Nah, Jokowi karena itu segera dimuliakan bangsa Indonesia semulia-mulianya dan seterusnya. Cuma hal ini mustahil ya, akan terjadi. Mustahil semustahil-mustahilnya. 3 tahun ke depan, di tahun 2029, itu Jokowi dengan uang haram triliunan rupiah yang dimilikinya sudah mustahil dapat menghidupkan kartu politik yang dimilikinya. Mengapa? Karena kartu itu sudah mati total. Menghidupkan Gibran mau nyalon sebagai capres atau cawapres atau cagup, bahkan sebagai cagup bupati atau calon wali kota pun sudah tidak mungkin karena ijazah SMA-nya Gibran jebul palsu, demikian juga ijazah S1-nya. Nah, saya kira Jokowi sekeluarga selama ini hidup dalam gelimang kepalsuan. Hidup dalam kepalsuan, di atas kepalsuan ada kegelapan, dan di atas kepalsuan ada kegelapan lain, dan seterusnya. Jadi memang sangat menyedihkan. Saya kira itu dulu. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipelajari. Pelanggan sampean koteng ya biasa orang. Gak tahu sih. Memang menggek kowe. Semua Batman itu berapa dari Akeh wong iki setinggi mengos jam. Gak. Lah iya kuwi wong ora mengos kan dadi kan Mana tuh jelas tentang dari tuh. Itu bukan
Oh, tahu dong setting. bukan gitu mungkin. So, apa? Kayak suwe ya pan, dengan keluarga Jangan. cocok ngomong. Tapi kan yang udah berapa yang malah muda ya? Gue netro, kan sulit ada orang. Kono akeh sing oleh akeh sini kayak bilang aja. Yang kata kok Oh ngacak tuh. sakit tapi ya karena tapi itu iya caranya Otomatis